Selanjutnya Gubernur Banten. Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Dr. Iwan Hermawan STMM, Kepala serta mengendalikan diri. Pemerintah Provinsi Banten kembali melakukan penyegaran birokrasi. Gubernur Banten Andra Soni secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di lingkungan Pemprov Banten pada Senin 26 Januari sore. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, dan dimulai sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Banten, rekan Ahmad Haris. Silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Nurma dan rekan-rekan di studio. Melaporkan dari Kota Serang, Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten telah melakukan pelantikan terhadap 10 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Banten yang digelar di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang. Pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Banten maksud kami, Andra Soni, didampingi oleh Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma dan para pejabat Forkopimda Provinsi Banten. Berdasarkan pantauan Tribun Banten di lokasi, suasana pelantikan tampak hikmat dan khusyuk karena dihadiri oleh seluruh lapisan ASN dan keluarga pejabat yang dilantik. Gubernur Banten menekankan terhadap para pejabat yang dilantik agar mengedepankan transparansi dan efektivitas dalam bekerja serta tidak korupsi. Sementara untuk nama-nama yang dilantik adalah 1. Komarudin dilantik sebagai Asda 1 Provinsi Banten, lalu Situ Maani Nina dilantik sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Banten, lalu ada Denny Hermawan dilantik sebagai Kepala BPSDM Provinsi Banten, selanjutnya Nina Dwiyanti dilantik sebagai Asda 3 Provinsi Banten, lalu ada Mahdani dilantik sebagai Kepala BPKAD Provinsi Banten, lalu ada Babar Soeharso dilantik sebagai Kepala Bapeda Provinsi Banten, lalu ada Surjo Subiandono dilantik sebagai Kepala Urusan Barang dan Jasa Provinsi Banten, lalu ada Aan Fauzi Rahman dilantik sebagai Karo Organisasi Provinsi Banten, lalu ada Iwan Hermawan dilantik sebagai Kepala Dinas Perindak Provinsi Banten, dan yang terakhir adalah Iwan Ardiansyah Sentono dilantik sebagai Kepala DP3 AKB Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyatakan bahwa ke-10 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Banten tersebut telah sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Ahmad Dimyati Natakusuma menyebut bahwa mereka telah seperti the right man on the right place, gitu. Seperti itu yang dikatakan oleh Wakil Gubernur Banten, yang artinya bahwa mereka telah mumpuni di bidangnya masing-masing. Mereka diharapkan dapat bekerja maksimal untuk Provinsi Banten lebih baik dan lebih maju ke depan. Demikian rekan Nurma, laporan dari Kota Serang, Provinsi Banten. Baik, terima kasih rekan Ahmad. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya Gubernur Banten. Denny Hermawan MSI, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten,
Dr. Hajah Rina Dewianti SEMSI, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Dr. Mahdani STMSI MM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Haji Babar Suharso STMSI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Dr. Insinyur Suryo Subiandono STMA, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Aan Fauzan Rahman SEMAK, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Dr. Iwan Hermawan STMM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. 9. Dr. Andes Iwan Adriansah Santono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Gubernur Banten Andrasoni. Para saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Selanjutnya, agar saudara-saudari mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Selama memangku jabatan sebagaimana tersebut pada diktum ke-1, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7 tahun 2026 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.